kalau misalnya Mary punya anak nih, jago banget, gaming tapi. Pandangan saya boleh anak main game, tapi semasa dia masih sekolah, berarti kan dia adalah pelajar. Dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai pelajar. Jadi kalau misalnya dia menelantarkan pelajarannya, bahkan sampai meninggalkan sekolah atau bolos hanya demi game, itu saya nggak setuju. Yang ketiga ini adalah harus persevere, harus persistence. Apa itu? Artinya harus tangguh. Harus tangguh. Nah, jadi bagaimana tugas kita sebagai orang tua? At least yang saya lakukan kepada anak saya adalah membiarkan mereka untuk gagal. Wah, kesannya jahat banget ya. Kok orang tua membiarkan anaknya gagal? Dulu tuh ya, saya nganggap diri saya tuh aneh. Jadi aneh banget, dan saya tuh ngerasa diri saya tuh kayaknya kayak orang gila gitu ya. Dan akhirnya setelah jadi seperti sekarang nih, saya baru tahu bahwa sebenarnya orang sukses, orang jenius itu memang aneh. Memang aneh. Dan sebagai motivator terbaik di Indonesia, Mary Riana, yang ketemu ngobrol dengan orang sukses terus. Pasti banyak banget ya ketemu dengan orang-orang aneh. Bener gak sih? Yes, kalau dibilang aneh itu adalah unik ya, benar banget. Karena menurut saya orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang bisa tahu dan menemukan keanehannya dan mengasah keanehannya sehingga itu bisa menjadi aset yang membedakan dia dengan orang-orang lainnya yang gak aneh. Nah, yang jadi masalah itu banyak banget peluang sukses tuh bisa dilihat dari anak-anak tuh. Iya. Anak saya juga dari kecil tuh kayak ada sisi keanehan lah ya. Contohnya ya, dari kecil tuh saya tuh suka banget berhayal kayak gitu punya. Mimpi saya tuh gila loh. Kadang-kadang saya tuh membayangkan film silat atau film kungfu dan saya jadi pemeran utamanya every night. Oh ya? Setiap malam seperti itu ya. Jadi orang tua saya kayak marah dengan saya. Nah, banyak banget cikal bakal orang yang aneh yang justru dibabat habis oleh orang tuanya karena menjadi berbeda. Yeah. Dan yang mungkin itu menjadikan anak itu yang tadinya peluang untuk menjadi sukses terus jadi hilang tuh. Yeah. Nah, hari ini saya punya Mary Riana yang akan kasih tips untuk kalian semua bagaimana cara mendidik anak untuk sukses. Sekaligus saya juga belajar nih sebagai seorang ayah, kayak gimana sih cara didik anak supaya kita ngelihat ini cikal bakal suksesnya nih. Bukan kita pendam, bukan kita hancurkan, bahkan kita kembangkan. Iya, iya. Thank you. Jadi pertama-tama disclaimer dulu, saya juga masih belajar karena setiap orang tua itu pasti punya caranya masing-masing untuk mendidik anaknya, ya kan? Nggak ada yang 100% benar dan 100% sempurna, tapi at least mungkin saya bisa membagikan bagaimana apa cara yang saya pahami, yang orang tua mendidik ke saya dan saya juga didik ke anak-anak saya sampai hari ini. Dan gitu. dari research orang-orang sukses yang aneh, menurut Oke, ya, tapi anehnya justru jadi orang sukses. Betul setuju. Tapi itu memang benar banget sih. Setuju seperti yang kayak Dr. Richard bilang. Jadi kalau misalnya saya bilang mungkin ada 5 hal ya yang saya bisa bagikan hari ini. Dan yang pertama itu adalah to have a positive self image. Jadi setiap orang itu aneh. Aneh itu dalam arti unik. Setiap orang itu berbeda. Dan tapi justru disitulah dia harus bisa menemukan apa keunikannya dia. Dia harus mengembrace keunikannya dia. Dan mempertajam itu. Jadi at the end of the day, positive self image adalah kita harus percaya bahwa kita tuh punya potensi. Kita itu special. Kita itu punya kelebihan gitu. Dan ketika anak-anak itu mungkin kesannya aneh ya, ini kok suka menghayal, suka main-main yang gak jelas. Jadi sebenarnya ketika anak itu kecil, tugas orang tua mengobserve sebanyak-banyaknya exactly apa yang dilakukan. Karena dari hal-hal kecil yang dilakukan ketika dia lagi main, sebenarnya di situ ketemu benang merah what is the true passion yang anak ini bisa dan anak ini suka sebenarnya. Nah, itu banyak banget tuh. Jadi orang tua itu kan kadang-kadang bukan apa yang anak itu suka, apa yang anak ini passionnya, tapi apa passion orang tuanya. Betul. Contohnya kalau misalnya saya dokter, saya kayak gitu punya ya, pengennya anaknya itu dokter, biologinya jago, MIPA-nya jago, padahal anaknya bakatnya di IPS misalnya. Sosialnya bagus banget. Dan kadang kita menghalangi anak-anak tersebut. Yang tadinya mungkin kalau dia masuk IPS tuh, mungkin dia bisa jadi politikus terkenal, mungkin gitu ya. Gara-gara dia masuk IPA, akhirnya dia jadi dokter, tapi dokternya biasa aja. Itu kan lagi-lagi karena stereotype. Mungkin zaman dulu orang berpikir, wah kalau anak pinter pasti masuk IPA. Kalau masuk IPA itu berarti masa depannya lebih cerah dibandingkan anak IPS atau bahasa. Tapi justru karena stereotype seperti itu yang mengkotak-kotakan dan akhirnya anak jadi terpaksa masuk ke jurusan tertentu
karena ekspektasi orang tuanya, bukan karena itu benar-benar sesuatu yang emang dia yakini dan dia suka gitu. Jadi orang tuanya kasih pandangan membebaskan anaknya lah ya untuk you mau apa aja boleh deh. Tapi kalau anaknya sendiri kayak seperti nggak punya keinginan kayak gimana tuh? Nah, kalau anaknya belum punya keinginan, wajar. Sebenarnya anak itu kan sebenarnya mereka masih belum tahu apa-apa ya. Mereka masih belum banyak melihat hal, dan disitulah menurut saya tugas orang tua memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk anak mencoba. Makanya kalau dari kecil tuh ya udah coba lihat nih, misalnya dia suka musik, ya udah kita kasih kesempatan. Tapi bukan hanya kesempatan coba-coba aja ya, kita monitor mungkin 6 bulan, 1 tahun, gimana nih kira-kira dia suka atau enggak, bertumbuh enggak, dia belajar enggak dari situ. Jadi kita melihat potensi image-nya dia apa, terus kita fasilitasi sesuai dengan keinginannya dia. Betul, karena kan kecerdasan beda-beda ya, kecerdasan itu kan bukan hanya kecerdasan intelektual. Nah ini penting nih, banyak banget kan orang tua kan pengennya kecerdasan yang hanya intelektual kan. Betul. Pokoknya pinter di sekolah. Kan? Ya itu hanya salah satu dari berbagai macam jenis kecerdasan yang ada di manusia, ya kan? Ada kecerdasan berbicara, kecerdasan musical, ya kan? Kecerdasan secara fisikal, olahraga. Dari semuanya yang paling penting? Yang paling penting adalah dia mengetahui apa kecerdasannya dia. Itu yang paling penting Itu yang paling penting. Dan sebenarnya banyak orang nggak cuma punya satu sih. Biasanya mereka mungkin ada 2 yang dominan, terus ada mungkin yang ketiga dan keempat yang secondary gitu. Jadi multiple, sama seperti Dr. Richard kan, jago, pintar secara intelektual, tapi juga jago berkomunikasi, bener nggak? Ya kan? Udah gitu self smart juga. Self smart itu juga termasuk salah satu kecerdasan loh, kecerdasan untuk bisa mengelola diri kita sendiri, gitu self motivations dan seterusnya, itu juga salah satu kecerdasan. Oke. Lanjut, yang kedua apa nih? Oke. Jadi belajar banyak dari Mary ini. Enggak, jadi itu yang pertama. Oke, positive self image. Jadi ini juga yang saya selalu bilang ke anak-anak saya, apapun juga, walaupun kamu punya kekurangan, misalnya anak saya tuh paling gak suka yang namanya SKJ, yang namanya olahraga, yang namanya lari, itu dia gak suka banget. But it's okay, kamu yang pasti punya kelebihan yang lain yang kamu bisa, yang kamu suka. Makanya penting untuk have a positive self image. Nah terus yang kedua menurut saya ini juga penting adalah setiap anak itu harus dibiasakan untuk punya tujuan, purpose, have a specific goal. Kalau dari Dr. Richard sendiri, mungkin saya tanya ya, waktu kecil pasti punya cita-cita dong. Iya kan, pengen jadi dokter supaya Yeah. jadi orang kaya. Sebenarnya tujuan saya bukan jadi dokter sih, pengen kaya. Iya, oke. Terus kalau sekolah itu biasanya punya target nggak? Harus dapat nilai berapa? Harus ranking berapa? Ketika saya nggak punya target, justru saya nggak dapetin apa-apa. Tadi saya sudah cerita di podcastnya Mary tadi. Ketika saya menetapkan target saya, pengen jadi apa, justru saya ketemu nih. Dan saya bisa. Jadi waktu saya belajar biologi di SMP itu nilainya 6. Ketika saya pengen saya jadi dokter di kelas 3 SMA, saya putuskan saya pengen jadi dokter, 9 nilai saya bisa. Ini kan bukan tiba-tiba saya jadi pintar, tapi tiba-tiba saya menemukan tujuan saya. Jadi sebenarnya saya bego waktu SMP itu bukan karena saya bego, tapi saya nggak ketemu tujuan saya. Iya. Saya belajar berbuku-buku FK, kedokteran tebel-tebel itu saya bisa hafal semua ya. Tapi biologi 3, geografi lah. 3 lembar waktu SMP saya nggak bisa hafal, karena saya nggak punya tujuan. Dan saya nggak tahu apa tujuannya menghafal itu. Iya. Ya, exactly, penting makanya. Jadi kalau dari kecil sebisa mungkin kalau anak itu dibiasakan untuk punya target. Jadi contohnya nih, apapun juga, tadi kan di awal kita bicara tentang setiap anak punya keanehan dan keunikannya tersendiri. Misalnya dia sukanya olahraga, basket, ya udah. Terus ditargetkan kira-kira kamu mau jadi pebasket seperti apa, oke? Misalnya di pelajaran olahraga harus dapat nilai berapa contohnya, atau mungkin ikut kompetisi. Jadi harus ada sesuatu yang ditargetkan. Kenapa? Karena target itu akan menentukan strategi, oke? Dan strategi akan menentukan tindakan kita dan nanti juga akan menentukan hasil. Penting gak sih nilai pada waktu sekolah itu menurut Mary? Buat saya pribadi penting, tapi bukan yang paling penting. Okay. Bukan yang paling penting. Ya, bukan yang paling penting. Tapi nilai itu penting ya. Jadi kita nggak boleh bilang nilai nggak penting. Tapi karena itu bagian dari proses. Again,
nilai itu hanya sebagai salah satu indikasi gitu untuk kita, oke, ini ada tujuan yang kita capai, kita akan usaha ke sana. Dan tapi dalam proses kita untuk belajar mendapatkan nilai yang baik, itulah yang sebenarnya pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut saya nilai itu penting tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah proses untuk mendapatkan nilai tersebut. Itu yang lebih penting. Jadi bagi kalian yang punya anak, yang anaknya nggak ranking, nilainya nggak bagus, belum tentu juga itu jadi nggak sukses. Belum tentu juga itu tidak sukses. Yang punya nilai bagus sekalipun ranking 1 terus, banyak banget teman saya tuh dulu ranking 1 terus kayak gitu punya, kan sekarang biasa-biasa aja sih menurut saya. Ya, itu kenyataan, itu kenyataan. Betul. Jadi ini nggak menjamin sekolah pintar, nggak menjamin anak tersebut akan sukses atau enggak. Betul. Ya. Jadi tapi pertanyaannya uniknya kayak gini, kalau misalnya Mary punya anak nih, jago banget, gaming tapi. Iya. Oh, anak saya main game. Iya, yang cowok ya sekarang ya. Dan suka main Roblox. Pro banget, contoh lah main game online nih gitu. Iya. Pro banget, tapi sekolah tinggalin. Saya pengen dapat pandangan. Oke, ini pandangan saya ya. Pandangan saya boleh anak main game, tapi semasa dia masih sekolah, berarti kan dia adalah pelajar. Dia harus menyelesaikan tugasnya sebagai pelajar. Oke, jadi harus ada tanggung jawab. Jadi kalau misalnya dia menelantarkan pelajarannya, bahkan sampai meninggalkan sekolah atau bolos hanya demi game, itu saya nggak setuju. Karena berarti dia menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Dan berarti saya sebagai orang tua membiarkan anak saya menjadi anak yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi kalau dari kecil aja tidak dibiasakan, dan gimana besarnya. Nah tapi asalkan dia tahu, oke, kamu mau main game, oke, tapi kamu ada tanggung jawab nih. Ini yang harus kamu selesaikan, ini yang harus kamu lakukan. Dan dia bisa mengatur waktunya sendiri, dia bisa tahu batasannya, dia bisa melakukan, make sure bahwa dua-duanya ini tetap berjalan dengan baik. It's fine, saya bahkan bisa bangga sebagai orang tua bahwa orang ini, anak ini berarti dia punya kemampuan untuk bisa membalance, kemampuan untuk bisa tahu nih, memprioritaskan yang penting dalam harinya gitu. Nah, kebanyakan orang tua itu sebenarnya nggak bisa menilai itu ya. Tapi nggak sedikit juga anak-anak yang tidak bisa mengatur itu juga. Memang itu kenyataan ya. Tapi ada juga orang tua yang tidak bisa menerima tersebut. Padahal sebenarnya menjadi gamer terkenal itu gajinya lebih gede daripada kerja di kantoran. Oh iya, betul. Saya main game loh, seriously. Saya sekarang menjadi main game sama anak saya. Karena again, itu sih mungkin salah satu hal ya. Karena kan at the end of the day, orang tua harus bisa mendampingi. Jadi saya harus tahu dunia dia. Karena kalau misalnya dia suka main game, dia suka sesuatu, sedangkan kita nggak tahu dunianya dia dan kita mereject dan melarang, justru mereka malah akan menjauh. Tapi justru saya mencoba untuk bisa mengerti. Saya belajar Roblox itu apa sih? Kenapa sih suka banget Roblox? Dan juga sebenarnya waktu main game itu juga kita menemukan mikir loh. Benar. Mikir loh. Emang si anak nggak mikir kayak gitu. Karena menemukan tas-tasnya itu kan berpikir. Oh iya. Justru akan jadi kreatif dan bisa menjadi itu kan solusi real life-nya kan. Bisa jadi salah satu tantangannya di game, dan pada waktu salah satu titik balik dia pada waktu dewasa, dia menjalankan strategi itu jadi sukses. Jadi jangan sepelehkan main game. Boleh, justru di saat itulah kita bisa menemukan clue tentang anak kita. Bagaimana ketika dia main game. Sebenarnya main game itu juga menurut saya menarik dan bermanfaat loh. Karena ketika main game terus dia kalah, gimana reaksinya? Ya kan, ketika dia main game menentukan sifat orang juga, menentukan sifat karakter orang, betul, dan bisa melatih gitu. Jadi kalau misalnya dia bilang, wah dia tetap kekeh gitu kan berjam-jam, hal yang sama nanti biasanya saya bilang, tuh kamu kan main game nggak sekali langsung berhasil kan, gagal, tapi kan kamu coba terus. Nah sama nih di ini juga seperti ini, di pelajaran ini juga seperti ini gitu. Jadi membuat itu menjadi relatable sesuai dengan dunianya dia. Oke. Dokter Richard suka main game gak nih waktu kecil? Enggak, dulu kecil iya. Kalau sekarang enggak begitu lagi. Sudah enggak punya waktu main game. Oke. Tapi penting untuk punya tujuan, untuk punya target. Pasti harus punya tujuan. Apalagi kalau sudah jadi sesuatu seperti sekarang ya. Kalau kita ya, kalau malah anak-anak kan kadang-kadang enggak tahu apa yang namanya tujuan ya. Makanya orang tua itu harus membantu anaknya men-setting goals-nya. Betul. Tapi tidak memaksakan
goals itu. Betul, mengarahkan ya. At least mungkin coba tanya nanti kalau cita-citanya mau jadi apa, ya kan, mau sekolah di mana. Kita arahkan. Tapi jangan dipaksa. Kita tanya lah, tapi kan biasanya kita tanya terus nanti dia kan nggak tahu. keluar ibu-ibu, potensi terbaiknya itu nggak keluar. Iya. Lanjut, apalagi nih? Betul. Sudah 2 ya nih ya kita punya ya. Yes, 3. have a positive self-image. Udah gitu tadi kan have a purpose ya, harus punya tujuan, harus punya target. Yang ketiga ini adalah harus persevere, harus persistence. Apa itu? Artinya harus tangguh. Harus tangguh. Nah, jadi bagaimana tugas kita sebagai orang tua? At least yang saya lakukan kepada anak saya adalah membiarkan mereka untuk gagal. Wah, kesannya jahat banget ya. Kok orang tua membiarkan anaknya gagal. Itu penting banget. Jadi itu penting banget, harus membiarkan anak-anak gagal. Kalau di Indonesia itu memang kayak kita tuh orang tua tuh kayak kawal sampai kalau bisa di tempat depan sekolah kayak gitu punya kan. Les itu benar-benar seperti dikawal. Tapi kalau di tempat lain di luar sana, anak-anak tuh buat kesalahan tuh ya biasa aja, biarin aja kamu ketemu kesalahan kamu ya. Nah, itu penting banget. Karena apa? Karena anak ini begitu melakukan kesalahan, dia harus tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Exactly. Kalau anak nggak pernah sakit, ketika sakit nanti bisa langsung mati dia. Nggak pernah sakit soalnya. Anak-anak tuh harus mencoba sakit. Betul. Anak-anak tuh harus coba rasanya jatuh. Betul. Harus coba rasanya gagal. Supaya tahu. Supaya rasanya ini sakitnya itu tahu. Supaya kalau ada lagi rasa jatuh, mereka tahu harus ngapain. Ya. Jangan semuanya dibantuin orang-orang tuanya semua. Kalau di Indonesia kan semuanya dibantuin semua pokoknya. Biar gampang ya, jadi PR dikerjain. Nggak tahu tujuannya apa ya. Tujuannya saya nggak tahu. Pengen anaknya itu terbaik. Atau supaya saking sayangnya dengan anak, yang justru itu tidak mendidik si anaknya. Justru karena kita tadi sepakat bahwa tidak ada orang sukses tanpa masalah besar di baliknya. Iya. Setuju. Semakin besar orangnya ya karena semakin besar masalah yang di-solve sama dia gitu kan. So semakin cepat anak itu ketemu masalah, artinya semakin cepat dia sukses. Amin. Benar ya? Amin. Karena prinsipnya seperti ini. Suatu saat gagal itu gak bisa dihindari. Oke? Pasti yang namanya gagal, yang namanya sedih, yang namanya terluka, gagal cinta, gagal pelajaran, gagal bisnis, itu pasti. Oke? Nah, tapi sedangkan waktu saya dan anak itu terbatas. Jadi lebih baik saya bisa melihat dia gagal. Karena kalau saya bisa melihat berarti saya bisa tahu nih anak kalau gagal responnya dia seperti apa. Dia akan berpikir apa, dia akan melakukan apa. Daripada saya lindungi, suatu saat nanti dia mengalami sendiri. Saya gak ada di sana, saya gak akan tahu dia akan respon seperti apa yang nantinya jadi fatal kan gitu. Jadi lebih baik saya benar-benar bisa melihat prosesnya. Sehingga saya bisa ada gitu dan jadi membantu. kita kawal prosesnya, tapi kita tidak perlu mungkin ikut campur terlalu dalam. Kita kawal saja prosesnya, bantu sebisa kita, tapi tidak menyelesaikan masalah anak itu. Dan akhirnya dia nggak jadi mandiri. Anak-anak tuh butuh juga kayak putus cinta supaya tahu rasanya kayak gimana kan. Betul. Tapi abis remaja itu, ya. Betul. Ya, supaya nanti kalau misalnya sudah nggak pernah rasain, tiba-tiba rasain pengen bunuh diri rasanya. Iya, setuju. Makanya jadi kalau bisa ya kenapa nggak apa-apa gitu dia gagal, tapi kita benar-benar mengawasi nih, kita lihat responnya seperti apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, dan nanti setelah itu diajak ngobrol gitu peran orang tua juga penting untuk masuk dan memberikan informasi kepada anaknya, tapi anaknya sendiri yang menentukan masalah ini mau diselesaikan dengan cara yang seperti apa. Iya, kita bisa bantu tapi bukan kita yang melakukannya, sehingga ya anak itu bisa tetap proses. Wah, biasa banget nih. Oke, jadi itu yang ketiga ya. Karena yang tersulit itu sebenarnya bukan dengarkan Mary sih. Yang tersulit itu adalah mengerjakan apa yang disarankan. Iya, emang gak mudah, makanya saya juga masih berproses. Kita ngeliat anak kita punya masalah, rasanya kan greget pengen kita selesaikan kan. Dan kasihan. Maksudnya seringkali saya dilema gitu. Kadang-kadang saya ngeliat anak saya, misalnya kan ada beberapa hal yang dia gak suka banget ya, tapi dia harus berproses untuk melakukan hal itu. Misalnya, kayak saya bilang, misalnya anak saya tuh gak suka banget olahraga, jadi kayak SKJ, pelajaran olahraga itu susah banget gitu. Sedangkan saya pengen banget bisa bantu, tapi saya juga pengen dia bisa berproses dalam hal itu. Jadi ya kadang-kadang sedih juga sih untuk melihat dia sedih. Tapi it's okay, dari situ dia bisa belajar. Dan kalau tadi ngomongin tentang adversity, ngomongin tentang perseverance, ini juga satu hal yang saya selalu yakini bahwa setiap orang punya talenta, tapi effort itu
yang akan membawa mereka melangkah lebih jauh. Karena kalau pintar aja tapi nggak diasah, nggak ada effortnya, ya nggak akan jadi apa-apa. Ya Betul. talent plus effort itu menjadi skill plus effort menjadi excellence gitu. Jadi itu sih, untuk bisa effort ya berarti harus persisten, harus tangguh. Wow. Gitu. Oke. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Masih ada 2 lagi. Yang keempat? Yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah pray faithfully. Nah, Berdoa. Berdoa. Keimanan. Oke. Iya. Penting banget nih sebenarnya ya. Yes, kalau di dunia pendidikan kan kita ada yang namanya IQ, ada namanya EQ, emotional quotient. Saya percaya namanya spiritual quotient. Karena at the end of the day, apapun juga kepercayaan kita, sepintar-pintarnya manusia, sepintar-pintarnya anak akan jauh lebih baik kalau dia menjadi anak yang juga beriman gitu, punya pegangan dalam hidup, takut akan Tuhan gitu. Sehingga di dalam hidupnya ya dia akan punya pagar-pagar ya. Karena kan kita sebagai orang tua kita gak akan bisa jagain dia 24 jam. Dia paling gak tahu apa yang tidak boleh dia lakukan. Yeah. Dan apa yang koridor yang masih boleh dilakukan. Kalau saya gambarkan nomor 4 ini yang Mariana katakan itu seperti, oke, kamu bebas bergerak nih di dalam ruangan ini nih. Tapi pagarnya jangan lewat ini nih. Yeah. Pagarnya apa tuh? Contohnya ya, jangan mencuri. Jangan jangan merampok atau sesuatu hal yang di luar keimanan lah seperti itu punya. Yeah. Di luar dari itu kamu bebas mau berkreasi. Yang nomor 1, 2, 3 itu sekat-sekat di dalam ruangan tersebut. Betul. Fasilitas dalam ruangan tersebut, tapi jangan lewat dari pagar ini. Kamu kreativitas boleh aja. Betul. Tapi jangan menipu. Betul. Jangan mencuri dan lain sebagainya. Betul. Supaya anaknya juga suksesnya berkualitas, bukan sukses jadi mafia. Yes. Karena mafia juga sukses. Iya. Bukan hanya di sini aja ya, tapi Yeah. at least punya hati yang baik. Dan kenapa saya juga sangat banget mementingkan yang namanya spiritual quotient ini khususnya untuk anak-anak, karena ya saya ingin mereka tuh benar-benar tahu bahwa di dunia ini ada hal yang lebih besar lagi yang nggak bisa diukur dengan logika kita gitu. Maksudnya yaitu faith. Itu kepercayaan, keyakinan, sesuatu yang kita aminin gitu. Ada kekuatan yang jauh lebih besar lagi yang akan menuntun, yang akan membantu. Karena kalau kita berbicara tentang hidup, di hidup ini akan lebih banyak ketidakpastiannya sih. Ya kan, satu-satunya yang pasti ketidakpastian. Saya nggak akan tahu gitu masa depan anak saya nanti jadi seperti apa. Saya nggak akan tahu gitu bulan depan, tahun depan seperti apa gitu. Nah makanya saya selalu bilang, Mama nggak tahu banyak hal, tapi yang paling penting kalau Mama benar-benar kayak lagi down atau nggak tahu siapa-siapa, ya berserah aja kepada Tuhan gitu. Berdoa, ya pasti Tuhan akan kasih jalan. Percaya gitu bahwa kita nggak sendiri. Jadi itu sih yang selalu saya ajarkan, yang selalu pengen banget saya infokan. Iman itu adalah bagian penting dari kesuksesan. Pasti. Yang terakhir apa? Oke. Nah jadi tadi udah 4 ya. Nah yang terakhir menurut saya ini yang paling penting. Yang paling penting adalah parent as partner. Oke. Nah kenapa parent as partner? Karena intinya adalah anak itu harus bisa melihat bahwa kita sebagai orang tua itu adalah bagian dari hidupnya yang bisa jadi partner, bisa jadi sahabat gitu. Bukan pimpinan ya? Bukan pimpinan. Oke. Bukan yang mengatur hidup juga ya? Kebanyakan kan seperti itu. Iya. Yang memang harus kita akui kebanyakan kan seperti itu. Iya, betul. Karena kan kadang-kadang kalau misalnya persepsi anak terhadap kita nggak benar, jadinya orang tua tuh sebagai enemy. Mama nggak asik nih. Mau main nggak mau, dilarang gitu. Seakan-akan kayak bertolak belakang gitu. Dan kalau seperti itu akan sulit. Jadi saya selalu mencoba semaksimal mungkin untuk terus bisa berkomunikasi terhadap anak saya, dan komunikasi bukan cuma hi bye ya, tapi komunikasi yang benar-benar deep talk gitu, untuk nanya, ngomongin yang nggak penting, yang penting ngomong, karena dibiasain dari kecil gitu. Dan itu sih menurut saya, karena again ya kita have to connect before correct. Connect dulu baru kita bisa mengkoreksi mereka. Tapi ini saya punya sisi penting nih dari orang tua sebagai partner ya, kita bilang ya. Ini ada perbedaan zaman nih. Mary. Kita ngomongnya orang tua saya benar, bukan nggak benar, orang tua saya benar. Tapi orang tua saya kan lahir pada tahun 60-an, di mana sekarang abad sudah berbeda. Bisnis sudah berputar dengan cara yang berbeda. Saya benar, orang tua saya benar, dan kita nggak pernah bisa connect. Contoh ya.
Richard, kau buka usaha, fokus dulu satu ini. Sedangkan anak muda zaman sekarang nggak bisa. Kita harus lihat peluang dan waktu. Kita bermain dengan waktu. Harus buka cabang kayak gitu. Dan itu kan nggak ada di tahun memang 80-an dan 90-an di saat bapak mama saya itu masa keemasan beliau kayak gitu. Jadi dua-duanya benar, bukan nggak salah. Tapi karena ada di masa yang berbeda. Nah ini kan butuh kewisean dari orang tua untuk mengerti. Yang jadi permasalahan adalah zaman kita ini sebagai orang tua nih. 20 tahun lagi era itu sudah berubah. Era itu sudah berubah dan kita harus cukup dewasa juga untuk melihat perubahan waktu ini. Karena perubahan waktu ini berubah pandangan juga. Betul banget. Dan menurut saya bukan hanya dari orang tua ya, anaknya pun juga harus bisa lebih mengerti sudut pandang orang tua. Saya juga ngalamin dokter karena ketika saya lulus kuliah dan saya memutuskan pengen jadi entrepreneur. Saya dulu kuliah teknik elektro, jauh banget ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Dan saya pengen jadi entrepreneur waktu itu, buka usaha. Terus orang tua ya nggak setuju lah, dia bilang ngapain gitu kan, apalagi kamu buka usaha di negeri orang. Papa aja yang sudah bertahun-tahun bekerja sama orang berhasil, akhirnya buka usaha nggak berhasil. Ya memang kejatuhan finansial keluarga kami waktu itu salah satunya gara-gara ketika papa memutuskan untuk buka usaha sendiri gitu. Jadi waktu itu mereka khawatir, orang papa aja udah berpengalaman nggak berhasil kok di bisnis, apalagi kamu gitu yang baru anak ingusan gitu, baru lulus nggak tahu apa-apa. Nah tapi kan saya yakin dengan kemauan saya. Jadi pada saat itu komprominya adalah ya udah pakai waktu. Jadi saya bilang ke mama khususnya ya, kasih saya waktu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan ini saya akan benar-benar sungguh-sungguh. Kalau dalam waktu 3 bulan ini saya gagal, nggak berhasil, saya nggak bisa menunjukkan apapun, ya udah terserah, saya akan ikutin apa kata mama 100%, saya nggak akan bantah sedikit pun. Tapi kalau dalam waktu 3 bulan ini saya bisa menunjukkan hasilnya, saya bisa menunjukkan bahwa ini beneran loh, saya sungguh-sungguh, ya saya harap mama bisa memberikan doa dan restu gitu. Jadi ya komprominya waktu itu waktu. Nah, diskusi seperti ini yang penting sebagai orang tua, sebagai partner ya, parent as a partner ya. Jadi berdiskusi apa maunya anak dari hati ke hati, dan sebagai orang tua memberikan kesempatan untuk anak untuk berkembang, maka itu adalah kunci kesuksesan untuk anaknya sendiri. Iya betul, dan itu harus dibiasakan dari kecil karena kita nggak bisa berharap bahwa begitu nanti mereka udah kuliah gitu terus kita ajak ngobrol. Ya kalau dari kecil mereka nggak terbiasa ngobrol terus tiba-tiba besar udah pasti nggak akan terbuka. Ya saya adalah salah satu contohnya ya, karena kalau tadi Dr. Richard bilang orang tuanya lahir di tahun berapa? 60-an. Iya, papa mama saya lahir tahun 49 gitu. Jadi udah lebih berumur lagi gitu. Dan terus terang kita juga bukan berasal dari keluarga yang sangat terbuka ya. Maksudnya orang tua juga bukan dari kecil diajak ngobrol gitu. Jadi lebih baik ya udah masalah orang tua gitu. Dan saya juga kalau misalnya ada masalah nggak pernah cerita. Lebih baik ya udah saya selesaiin sendiri gitu. Tapi saya merasa saya nggak mau seperti itu kepada anak saya. Saya tahu anak saya punya masalah apa, saya pengen anak saya pun juga kalau mereka meminta pendapat mau bisa bertanya kepada saya. Makanya dari kecil sekarang saya udah biasakan pokoknya ngomongin yang gak penting, yang penting ngomong biar terbiasa untuk terbuka sama mamanya. Komunikasi ya. Iya. Jadi mudah-mudahan tips ini penting banget untuk kalian. Siapa sih yang gak pengen punya anak sukses? Yes. Mary pengen kan punya anak sukses? Pasti dong, Pasti, saya pengen punya anak yang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang. Orang lain bilang dengan saya, Richard sukses banget lah katanya kan. Padahal kan dulu saya nakal, miskin kan orang. Jadi kan orang zaman dulu, teman-teman mama ngelihat saya itu wah luar biasa banget kan, tinggal di rumah susun, nakal pula dulu kan, bego pula. Sekarang jadi sukses seperti ini kan membanggakan banget bagi mereka kan. Tapi ada seorang yang bilang dengan saya yang sukses itu bukan saya, yang sukses itu adalah orang tua saya. Dan itu benar-benar buat saya tertegun, benar juga saya bilang ya. Orang tua saya yang nggak sekolah, nggak tamat, ada yang nggak tamat SMA bahkan sekolahnya nggak tinggi, tapi bisa menjadikan saya seperti sekarang. Dan menurut saya itu level sukses yang luar biasa dan belum tentu saya bisa membuat anak saya sukses juga. Dan pengen kita punya anak yang sukses, makanya itu jangan sampai hal-hal unik yang dipunyai anak itu justru kita redam. Justru kita as a parents itu harus membuka potensi anaknya. Yang unik-unik kayak gini lah yang berbeda dan memberikan warna. Kadang yang unik seperti ini justru menjadi sesuatu hal yang terang bagi orang lain. Setuju. Pasti. Sekarang anak saya jadi lebih jago video editing daripada saya.
Udah gitu yang kecil juga. Jadi banyak hal sih sebenarnya. Asalkan kita sebagai orang tua kita mau membuka pikiran kita dan benar-benar melihat gitu anak kita ngapain aja sih, kelebihannya apa yang mereka suka. Sebenarnya dari situ ada banyak clue sih yang baik. So mungkin anak kamu nggak aneh, tapi kamu aja belum melihat apa yang dikerjakan oleh anak kamu. Tapi terakhir nih ya, kita closing ya. Jadi untuk sukses ini ada banyak banget substansi. Banyak banget substansi. Jadi kalau ada satu resep rahasia sukses enak banget, semua orang sukses semua pasti ya. Banyak banget rahasia substansi untuk jadi sukses. Pintar salah satunya, sekolah salah satunya, but that's not the only one. Ada banyak banget ya. Termasuk juga beruntung. Beruntung juga masuk dalam substansi untuk sukses. Dan sekarang nih akhir-akhir ini baru-baru ini nih ada substansi baru di dalam dunia sukses, yaitu penampilan yang menarik. Menurut Mary gimana? Oke, setuju. Menurut saya penampilan itu menjadi faktor penting ya. Apa efeknya dengan kesuksesan? Definitely dong. Maksudnya, of course penampilan ini bukan berarti cantik, ganteng. Tapi menurut saya penampilan itu ya at least kita bisa merawat rapih gitu. Dari cara kita berpakaian, cara kita nyisir. Karena again at the end of the day first impression is matters. Kita kan bukan hidup di dunia sendiri kan, kita bertemu dengan orang dan sometimes walaupun memang ini kesannya naif, tapi orang itu selalu have their first impression. Mau nggak mau, suka nggak suka, begitu dia pertama kali ngeliat orang ini langsung terbentuk formasi beberapa asumsi, ini orangnya seperti ini gitu. Dan it matters, dan sometimes kadang-kadang ya dari awal itu kan bisa menumbuhkan kesempatan-kesempatan yang lain gitu dari first impression. Bukan berarti itu segalanya ya. Sometimes kadang-kadang first impressionnya bagus, tapi begitu dia buka suara ternyata nggak ada isinya, ya you'll miss the chance gitu. Tapi at the end of the day kalau penampilannya aja kurang bisa menarik, nggak dilirik, nggak dilihat orang, ya nggak ada yang lihat. Bagaimana mereka bisa tahu apa kelebihan kamu kalau dilihat aja sama orang enggak gitu. Jadi it's important menurut saya. Ini yang agak semakin tahun berjalan, peluangnya ini bukan peluang ya, porsinya ini makin gede. Yang dulu mungkin tahun 90, tahun 80 ini nggak penting-penting banget, lebih ke rapi, berpakaian rapi, baik, nicely, seperti itu ya. Lama-lama menjadi sosok yang kulitnya bagus ya, kalau misalnya glowing ya. Langsing, bodinya bagus, kan presentasi jadi lebih enak dilihat. Sukses tuh jadi kelihatan jauh lebih sukses. Yes, betul. Tapi at the end of the day, again ya, maksudnya ini bukan hanya penampilan yang di luar saja ya. Karena saya percaya konten bahwa juga penting. Betul, tapi saya percaya bahwa yang terlihat di luar itu menggambarkan yang ada di dalam. Jadi kalau misalnya kayak tadi orang pengen langsing gitu kan, ya memang kesannya orang pengen langsing, tapi sebenarnya ada pola hidup sehat yang terbentuk untuk membuat dia langsing. Asal prosesnya benar ya, bukan kayak cuma pakai cara jalan pintas aja. Jadi dengan dia mengurunkan berat badan, ya otomatis dia mengubah pola hidupnya jadi lebih sehat. Ya mengubah pola makannya, habit-habitnya gitu. Sama wajah pun juga seperti itu. Menurut saya ketika seseorang mungkin jerawatan dan seterusnya, ini pengalaman saya pribadi ya, seringkali itu karena mungkin kita nggak menteker makannya kita nggak menteker waktu tidur kita gitu. Jadi itu sometimes indikasi yang muncul yang ada di dalam body kita gitu. Jadi dengan kita merawat, ya itu juga bentuk mengapresiasi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita sih. Luar biasa. Thank you Mary, sudah ada di YouTube channel saya. Sama-sama. Bagi kalian semuanya, wah ini bahagia banget sih saya bisa ngobrol bareng motivator yang paling saya idam-idamkan. Ini terbaik di Indonesia. Thank you. Jadi bagi kalian semua, kalian wajib subscribe nih YouTube channelnya Mary Riana. Thank you, aku juga belajar banyak loh dari Dr. Richard. Ini banyak banget mendapatkan kisi-kisi ya, dan insightful, and I admire your courage. Jadi terima kasih sudah selalu menjadi edukator buat wanita-wanita di Indonesia. Thank you banget. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya pengen banyak orang sukses di Indonesia sehingga bisa menginspirasi banyak orang, bisa memberikan terang kepada banyak orang, tapi dengan cara yang luar biasa. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin. Bye.